Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen ngomongin mengenai beberapa film yang rilis di bulan Juli ya, 2023. Lebih tepatnya sih dua film yang pengen gue bahas ya untuk konten kali ini. Walaupun yang gue tunggu tuh ada Mission Impossible, Barbie, dan Oppenheimer gitu. Cuma gue akan fokus ngebahas Barbie sama Oppenheimer aja gitu untuk konten kali ini. Sebenarnya sih gue lebih ke penasaran ya dengan film Barbie ini. Kenapa? Karena ya sesimpel sutradara dan penulisnya gitu. Dimana itu ada Greta Gerwig sebagai sutradara, sedangkan film ini tuh ditulis oleh Greta Gerwig sama Noah Baumbach gitu. Dan seharusnya buat pencinta film festival atau independen, harusnya sih udah nggak asing lagi ya dengan kedua nama ini. Makanya ketika gua ngeliat di balik film Barbie ini ada dua orang ini ya, di mana ada Greta Gerwig dan Noah Baumbach, gue agak kaget karena setahu gue mereka tuh bukan tipikal yang ngebuat film ke arah yang populer gitu. Soalnya di kepala gue gitu kalau ngomongin Barbie dibuat versi filmnya ya, ini akan lebih ke arah yang pop atau industri banget lah gitu dengan orientasinya profit dan jualan bonekanya gitu. Tapi ketika gue ngeliat sutradaranya sama penulisnya ditambah berdasarkan dari apa yang gue tonton ya film-filmnya mereka juga kan jatuhnya lebih ke arah relationship, hubungan yang realistis gitu antara satu orang dengan orang lainnya gitu dan dibawain dengan cukup intimate dan personal juga gitu. Sedangkan kalau ngomongin Barbie, ini kan pasti yang nonton akan lebih banyak ke anak-anak gitu yang khususnya anak-anak perempuan ya. Ya mungkin orang tuanya yang nganterin juga akan sedikit kaget sih. Ini feeling gue ya. Cuma kasusnya mungkin nggak akan separah Batman Returns sih. Tapi balik lagi, ya ini jatuhnya akan sangat menarik sih. Terutama dari orang-orang yang datang untuk nonton tapi mereka nggak ngelihat trailernya atau nggak tahu informasi mengenai film ini gitu sebelum nonton gitu. Jadi ya murni nonton karena cuma tahu Barbie aja gitu. Tapi keuntungannya juga gue ngelihat ya ini jadi lebih bisa dinikmati sih dari sisi orang dewasanya karena feeling gue akan dapat sebuah pemikiran juga gitu ketika nonton film ini. Tapi balik lagi ya, ini baru sekedar opini gue ya, karena gue juga belum ngelihat hasil akhirnya nanti. Dan gue juga suka dengan tipikal film-filmnya mereka berdua gitu. Gue lupa sih, terakhir itu gue nonton yang filmnya Greta Gerwig yang hitam putih antara Frances Ha atau Miss America gitu, gue lupa sih. Soalnya udah lumayan lama juga, sedangkan Noah Baumbach juga udah ada beberapa yang gue review di channel ini juga gitu untuk filmnya dia. Dan kalau yang biasa ngikutin gue di channel ini, gue selalu punya soft spot ya untuk film-film dengan tema soul searching, karena menurut gue juga ini salah satu aspek yang ada di film ini. Dari sisi trailer, karena kemarin tuh gue nonton trailernya, baru bisa ngebuat konten ini ya. Dimana agak ngingetin gue dengan teori simulasi, kalau hidup manusia adalah sebuah simulasi ya. Kenapa gue inget itu sih ketika gue nonton trailernya. Cuma dari sisi yang gak gue suka adalah ya ini kelihatannya terlalu happy banget sih dan emang emang masuk akal juga gitu karena ya ini ditujukan lebih ke anak-anak ya sepertinya. Sedangkan kalau ngomongin Oppenheimer, ya jatuhnya ini kan lebih, gue nggak tahu sih ini terhitung populer apa enggak, cuma ya, ya gue di sini gue ngitungnya sebagai film yang terhitung populer gitu. Dan buat gue ya Nolan emang bagus sih dan fansnya juga banyak ya di luar sana. Cuma kalau ngomongin dua atau ngomongin film terakhirnya, itu kan ada
Dunkirk itu gue nonton di bioskop, sama satu lagi Tenet. Dimana Tenet sih lebih tepatnya, itu agak kurang kena di gue. Entah karena gue nonton pas lagi sakit atau ya karena emang kurang kena aja gitu. Jadi kadang ya bisa hit and miss sih. Cuma gue suka banget dengan Interstellar. Waktu itu gue inget banget gue nonton di IMAX. Dan hari pertama juga itu merinding sih buat gue. Sama satu hal yang gue inget dari Interstellar adalah si Murph kecilnya ya, kalau nggak salah namanya Murph, yang anaknya si Matthew McConaughey. Itu dia gue rasa cocok sih jadi Ellie di The Last of Us. Tapi untuk gue sendiri ya mungkin gue akan nurunin ekspektasi sih untuk film Oppenheimer. Walaupun ada Cillian Murphy ya. Ini salah satu aktor yang menurut gue keren banget. Apalagi semakin kesini dia juga semakin banyak orang yang tahu ya. Terutama dari Peaky Blinders. Durasi filmnya juga ini kalau nggak salah gue lupa detailnya berapa. Cuma sekitar 3 jaman. Gue juga nggak kaget ketika tahu kalau ini runtime-nya sekitar segitu. Dan gue rasa juga Nolan selalu punya kebebasan lebih sih dalam membuat filmnya. Cuma satu hal yang masih bingung ya buat gue masih mikir sih antara gue nonton di IMAX atau entah itu Gold Class atau Premiere. Soalnya ini film dengan durasi yang lama, salah satu aspek yang penting juga adalah kenyamanan pas nonton. Dan kadang juga gue agak males sih ketika duduk di samping orang yang agak katro gitu pas nonton. Walaupun di Indonesia ya, setahu gue juga IMAX-nya digital semua sih kayaknya. Bukan yang 70 mm. Dan kemarin juga sempat ngeliat si Nolan ini mamerin roll filmnya. Ya emang ideal sih, dan ya emang idealis sih dia. Kayaknya juga seinget gue sih tinggal si kayaknya Nolan sama Tarantino ya yang suka dengan menggunakan film. Secara efek ya dia pasti akan ngincer sepraktikal mungkin ya gitu. Gue lebih ke penasaran dari sisi hasil bomnya sih. Sama gue masih berharap ya semoga aja khususnya untuk di Indonesia film Barbie diundur ya setidaknya 1 minggu sih. Jadi secara waktu untuk nonton tuh enak gitu. Gue nonton Mission Impossible, minggu depannya tuh nonton Oppenheimer, baru minggu depannya lagi nonton Barbie gitu. Jadi nggak berbarengan di waktu yang sama gitu. Soalnya gue udah lama banget sih nggak nonton film di bioskop yang langsung dua bersamaan gitu. Terakhir itu kalau nggak salah Ant-Man sama Hereditary. Jadi itu aja obrolan mengenai film yang akan rilis atau lebih tepatnya yang akan gue tonton sih. Yeah, thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.